Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, AJ Trisha Channel. Oke guys, seperti biasa aku akan buat video reaction. Dan video reaction aku kali ini adalah tentang bahasa ya guys, bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia itu. Jadi ini adalah kata-kata yang bikin salah paham antara kedua negara, yaitu negara Indonesia dengan negara Malaysia. Dan ini adalah perkataan yang bisa jadi bikin salah paham ataupun perbedaan kosakata bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. So, tanpa membuang masa, jom kita sama-sama tonton videonya guys. Oke, sebelum aku lupa, ini videonya aku dapat daripada YouTube Trend Publica ya guys. Jadi kalian boleh nonton nanti video originalnya yang akan aku letak akan aku letak linknya nanti di bawah guys. Oke, jom. Oke, kata-kata yang bisa bikin salah paham bahasa Melayu dengan bahasa Banyak Indonesia. Banyak sekali kosakata bahasa Melayu dan Indonesia yang bermakna sama, tapi penggunaannya berbeda. Ini Betul. soal kelaziman. Karena itulah bisa menimbulkan salah paham, bahkan mungkin pertikaian. Berikut Itu, ini guys, contohnya. Selalu terjadi. Misalnya saja kata tewas. Kata tewas dalam bahasa Melayu bisa berarti kalah, mati atau gugur dalam konteks perang. Bisa juga berarti gagal atau tak lulus. Contoh kalimat, dia tewas dalam pertandingan sepak bola. Tewas di sini berarti kalah, bukan meninggal. Soalnya dalam konteks pertandingan dan bukan perang. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya tewas bermaksud, dalam bahasa Indonesia kata tewas berarti mati. Bisa juga berarti kalah, tapi biasa digunakan dalam bahasa percakapan. Bisa juga berarti cela atau salah. Ini juga bahasa percakapan. Cela atau salah. Dalam bahasa baku, memang tewas berbeda dalam sekali arti ya mati guys. yang umum digunakan. Contoh kalimat, 3 orang tewas dalam kecelakaan di jalan tol. Jadi maksudnya itu tewas adalah Kata selanjutnya adalah mangsa. Dalam bahasa Melayu, mangsa berarti hewan yang menjadi korban atau dimakan binatang buas. Kata mangsa bisa juga berarti orang atau benda yang jadi korban kemalangan. Contoh kalimat, anak kecil itu menjadi mangsa kebakaran. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, mangsa juga berarti hewan yang menjadi korban atau dimakan binatang buas. Kata mangsa bisa juga berarti sasaran atau korban kejahatan. Hanya saja, pengertian yang pertama lebih lazim digunakan. Contoh kalimat, anak ayam sering menjadi mangsa burung elang. Oke. Paham. Berikutnya adalah siri. Kata siri bermakna rangkaian sesuatu yang sama yang dikeluarkan secara berturut-turut. Dalam bahasa Indonesia, sama dengan seri. Ini Contoh ya, kalimat, guys. inilah ceramah yang ke-8 dalam siri ceramah ilmiah. So, kalau bahasa Indonesianya, Adapun dalam bahasa Indonesia, kata siri berarti harga diri dan martabat dalam masyarakat Bugis. Kata siri juga ini sangat diartikan berbeda keadaan maksudnya malu atau ya guys, terhina ini dalam masyarakat Bugis. Contoh kalimat, penikaman bermotif siri meningkat di daerah itu. Ada juga istilah nikah siri, yaitu nikah yang sah secara agama Islam, tapi tidak disahkan lewat kantor urusan agama. Masih banyak kosakata lain yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahasa Melayu dan Indonesia memang banyak perbedaan. Betul. Oke guys, itu dia tadi videonya tentang perbedaan kosakata bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia itu yang perkataan itu bisa mendatangkan salah paham. Jadi di sana kita sudah dapat lihat yang ada beberapa perkataan di Indonesia itu yang sama seperti mangsa, penggunaan perkataan mangsa itu ada samanya di situ. Tetapi siri itu guys, maksud siri dalam bahasa Malaysia sangat jauh berbeda dengan bahasa Indonesia ya guys. Maksudnya itu sangat jauh berbeda.
Nah, seperti yang kalian dengar tadi itu, Siri itu kalau bahasa Indonesianya itu lain sangat maksudnya guys, tidak seperti bahasa Malaysia itu. Jadi itu yang bisa mendatangkan salah paham kali ya guys, karena maksudnya itu sangat-sangat berbeda pada aku yang Siri itu guys. Kalau Malaysia itu Siri itu adalah tentang contohnya ceramah, ini Siri ke-8, Siri ke-9. Tapi kalau bahasa Malaysianya itu adalah tentang apa ya tadi yang Bugis itu guys. Oke, harga diri. Oke, Siri maksudnya harga diri dan martabat dalam masyarakat Bugis. Jadi di situ saja sudah sangat berbeza, dan mungkin perkataan ini juga bisa mendatangkan salah paham karena kalau Malaysia itu maksudnya lain, kalau Indonesia itu tentang harga diri. Jadi ini perkataan ini kan mungkin bisa mendatangkan salah paham atau pertelingkahan juga kali ya guys, karena maksudnya sangat-sangat jauh berbeza. Dan hanya tiga perkataan ini yang diberikan dalam video ini. Mungkin ada lagi banyak, nanti aku akan cari tahu karena aku sungguh terkejut dengan perkataan Siri ini guys. Ini memang bisa mendatangkan salah paham ini guys jika penggunaannya salah. Maksud aku, jika orang Malaysia menggunakan perkataan Siri ini dengan salah, memang bisa mendatangkan salah paham jika orang Malaysia itu tidak tahu maksudnya Siri itu apa. Nah, itu ayam aku sudah berkokok guys. Oke lah, hanya itu video reaction aku pada kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa, ayam aku itu guys bising sekali. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis aja. Oke lah guys, thank you for watching. Kita jumpa di next video. Bye, assalamualaikum.